Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Apa kabarnya? Hari ini kita bersama-sama memperingati Hari Raya Pentakosta bersama dengan seluruh gereja di muka bumi ini. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita bersama-sama masih mempunyai kesempatan untuk beribadah bersama walaupun kita tidak dapat bertatap muka. Tetapi secara virtual, kita masih dapat diperjumpakan berkat perkembangan teknologi pada saat ini. Marilah kita bersama mengungkapkan syukur kita kepada Allah, Sang Pemilik kehidupan. Betapa banyaknya perbuatan-perbuatan-Mu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Di situ kapal-kapal berlayar dan leviatan yang telah Kau bentuk untuk bermain dengannya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau mengirimkan Roh-Mu, mereka tercipta, dan Engkau membaharui muka bumi. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin.
Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita beserta saudara sekalian. Saudara-saudara, kehidupan kita terkadang terasa melelahkan. Apalagi ketika kita bersama-sama harus menghadapi tantangan seperti sekarang. Oleh karena itu, pada hari Pentakosta ini, kita mau menghayati makna menjadi orang percaya, menjadi umat Tuhan. Bagaimana iman kita di dalam Kristus bisa memberikan kita pembaruan hidup, sekalipun situasi kehidupan di sekitar kita tidak selalu mudah. Biarlah Tuhan yang membimbing kita dalam kuasa Roh Kudus-Nya sepanjang ibadah ini. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada pada kita. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan dan mau mengakui segala kesalahan kita, maka Ia adalah Allah yang setia dan adil, pasti akan mengampuni segala dosa kita. Mari bersama kita berdoa. Ya Bapa, kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh sesal dan malu, baik sebagai pribadi maupun gereja-Mu. Karena ketika kami menjalani dan melewati hari-hari di dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, seringkali kami merasa jenuh, merasa takut, marah, dan bahkan kecewa. Kami lupa dan kami tidak menyadari bahwa Roh-Mu yang kudus ada selalu menyertai kami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Memberi kekuatan untuk boleh kami meniti hari-hari kami yang ke depan dengan penuh harapan. Oleh karena itu ampunilah kami ya Tuhan, dan tolonglah kami agar kami boleh terus berharap kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kepada umat dan gereja yang telah mengakui kesalahannya, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa segenap kesalahan dan dosa kita telah diampuninya. Yohanes 10 ayat 28 berkata, "Dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari saudara-saudara kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, baharuilah
hati dan pikiran kami dengan firman-Mu yang kudus. Biarlah kiranya Roh Kudus boleh hadir dan bekerja nyata dalam hidup kami, membawa kebaikan, kesegaran, pemulihan, sehingga apapun yang kami hadapi, kami diberikan kemampuan dan hikmat. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi dungjuk pang ari palimapuluh honi manang Pentakosta pungu mana sida saluhutna disada inganan. Jadi masa matoku soara siang ginjang songon pangongos nia logo nagogo mamolus gabe digo hima sandok bagas hundulan nasidai. Jadi tari dama di nasida sumantu dilani api namar jilam-jilam. Disonggo pima ganuk nasida. Gabe gok ton di parbadia manasida saluhutna. Jadi mamuk kamar pakuling na asing manasida. Marguru tu pangalehon ni tondii tu nasida makatahotsa. Now there were living at Jerusalem Jews, God-fearing men from every nation under heaven. And when this sound came to their ears, they all came together, and were greatly surprised because every man was hearing the words of the disciples in his special language. And they were full of wonder and said, "Are not all these men Galileans? And how is it that every one of us is hearing their words in the language which was ours from our birth? Men of Parthia, Media, and Elam, and those living in Mesopotamia, in Judea and Cappadocia, in Pontus and Asia, in Phrygia and Pamphylia, in Egypt and the parts of Libya about Syrian, and those who have come from Rome, Jews by birth and others who have become Jews." Boh orang Yahudi, boh anu ngaragem agama Yahudi, kitu deui orang Kreta jeung orang Arab pada ngadenge maranehna cacarita dina basana masing-masing, nyaritakeun padamelan Allah nu araheum. Maranehna ting pelengek semu bingung, silih tanya pada batur, alamat naon ieu teh? Tapi cek nu sawareh deui mah bari semu moyong. Kabeh ge jalma mabok eta teh, loba teuing nginum anggur. Neut Petrus ngadeg dibarengan ku 11 rasul sejenna. Pok nyarios tarik. Dulur-dulur, orang Yahudi jeung sakur anu maratuh di Yerusalem. Muga barandungan, sim kuring rek nyarita. 地说，这是我在世界的末期要做的，我要把我的灵倾注给每一个人，你们的儿女要宣告我的信息，你们的年轻人要看见异象，你们的老年人要做奇异的梦。 Ing dina kuwi dalah para abdimu sing asor dhewe lanang lan wadon bakal dak paringi rohku lan bakal padha nerangake kersaku. Aku bakal nganakake mujijat-mujijat ana ing langit dhuwur lan perkara-perkara sing gumunake ana ing bumi ngisor. Ing kono bakal ana getih, geni lan kukus kumelun. Srengenge bakal malih dadi peteng, sarta rembulan bakal dadi abang kaya getih. Sadurunge tekan dinane pangeran sing agung lan luhur. Ing mangsa kuwi saben wong sing nyebut asmane pangeran bakal tombo pitulungan. Pembacaan Injil Kristus menurut Yohanes pasal 7
ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah pembacaan Injil Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, selamat Hari Pentakosta. Kita telah tiba di ujung perayaan Hari Raya Gerejawi, mulai dari masa Advent, Natal, Prapaskah, Paskah, Pekan Doa Pentakosta, hingga hari ini Pentakosta. Saudara-saudara, pada Hari Pentakosta kita merayakan gereja. Karena pada Hari Pentakosta yang pertama, disitulah gereja berdiri. Namun saudara-saudara, agak ironis karena di hari Pentakosta ini kita masih belum bisa berkumpul di gedung-gedung gereja. Saat ini saya berkhotbah di depan kamera dan kursi-kursi yang kosong. Saudara-saudara, hari Pentakosta juga dipahami sebagai hari raya panen. Biasanya pada saat hari Pentakosta gedung gereja akan didekor dengan banyak hasil bumi, buah-buahan maupun sayur. Lalu kita juga membawa persembahan syukur tahunan kita. Tetapi pada masa ini banyak hasil panen yang tidak mendapat pasar. Petani yang mengeluh ketika hasil panen tidak dapat disalurkan. Sementara di sisi lain banyak orang yang juga kesulitan makan. Persembahan syukur tahunan juga mungkin menjadi agak sulit tahun ini, karena mungkin banyak di antara kita yang berkurang pendapatannya, bahkan kehilangan penghasilan. Oleh karena itu, saudara-saudara, bagaimana kita memaknai hari Pentakosta, hari di mana kekristenan mendapat wujudnya dalam kumpulan orang percaya. Ketika umat setiap tahun diajak untuk bersyukur menghitung berkat Tuhan. Saudara-saudara, di sini kita memaknai gereja sebagai tubuh Kristus di tengah dunia, juga dalam wujud persekutuan di dalam roh. Ketika kita tidak bisa bersama secara fisik, maka selama kita sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu iman, saudara-saudara, maka di sini tubuh Kristus tetap hadir di tengah dunia. Sebaliknya, ketika orang berkumpul, bisa berkumpul dalam wujud gereja, belum tentu di situ ada persekutuan roh. Saya pernah bertemu dengan seorang bapak yang setiap minggu selama puluhan tahun selalu ke gereja. Tetapi ketika ngobrol, saya tanya, dia belum pernah dibaptis atau ikut katekisasi. Kenapa? Karena dia sebetulnya tidak percaya pada Kristus, pada ajaran gereja dan sebagainya. Bisa dikatakan dia seorang free thinker. Lalu saya tanya, kenapa kalau gitu Bapak kok rajin amat ke gereja? Dia katakan, karena saya suka kumpul-kumpul sesudah kebaktian. Karena di jemaat itu setiap habis kebaktian ada kelompok teman yang pergi ke food court, lalu duduk di sana sampai siang ngobrol dan sebagainya. Jadi buat dia pergi ke gereja itu bukan menjadi persekutuan dalam roh, tetapi perkumpulan antar teman. Sementara saudara-saudara, ada juga mungkin orang yang ke gereja untuk melihat dan dilihat, to see and to be seen, untuk mencari teman, untuk menunjukkan pakaiannya yang bagus, untuk membawa tas yang kelihatan mahal. Walaupun tentu saya tidak menuduh atau menuding, tetapi ada orang-orang yang bergereja sebagai suatu ajang eksistensi supaya bisa dilihat orang dan mungkin juga melihat dan menilai orang lain.
Oleh karena itu saudara-saudara, walaupun saat ini di awal tadi saya katakan ironis dan mungkin sedih bagi kita tidak bisa bersekutu bersama di gedung gereja, tetapi mungkin justru pada saat ini ketika kita beribadah secara virtual di sini kita menemukan apa yang esensial dari persekutuan tubuh Kristus, dari menjadi gereja. Saudara-saudara, ketika Yesus berseru di puncak perayaan, ini adalah puncak perayaan Pondok Daun. Ketika umat Yahudi berkumpul selama 7-8 hari, mereka tinggal di pondok-pondok daun. Dan dikatakan pada hari terakhir, pada puncak perayaan, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ada tafsiran yang mengatakan konteks perkataan Yesus ini adalah ketika orang ramai datang beribadah, berkumpul dari segala penjuru tempat, tetapi di situ mereka melakukan itu dengan beban yang berat. Ketika ibadah-ibadah itu menjadi ritual belaka, menjadi tradisi yang memberatkan, dan perkumpulan itu menjadi persaingan antar manusia untuk menunjukkan pencapaian dan keberhasilan masing-masing. Di sini Yesus berseru, datanglah kepadaku barang siapa yang haus. Saudara-saudara, pada masa seperti ini kita diingatkan sekali lagi untuk menjadi gereja yang esensial, yang mulai dari dalam. Siapa yang haus datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, perkataan siapa yang haus datang kepada Tuhan, terimalah air yang hidup ini sudah pernah juga Yesus sampaikan dalam percakapan dengan perempuan Samaria. Air menjadi sesuatu yang sangat penting, bukan hanya bagi masyarakat Timur Tengah yang hidup di iklim yang cenderung kering, tetapi juga untuk kita. Dan saudara-saudara, manusia bisa hidup tanpa makanan tetapi untuk beberapa hari, tetapi akan sulit untuk hidup tanpa air. Tetapi yang menarik adalah kita kadang-kadang lupa minum, lupa kalau kita haus. Di beberapa toilet kadang-kadang ada ditempel gambar indikasi apakah saudara dehidrasi atau tidak. Ada juga yang mengatakan kalau kita sudah merasa haus baru kita minum itu sudah terlambat. Tubuh sebetulnya sudah dehidrasi. Dan ketika virus COVID-19 mulai merebak, salah satu nasihat yang diberikan adalah harus sering-sering minum. Supaya apapun kalau ada bakteri atau virus atau kuman di tenggorokan itu bisa masuk ke perut dan di situ ada enzim di perut kita yang akan membasmi. Saudara-saudara, kalau kita merasa haus baru kita minum dikatakan sudah telat. Demikian juga datang kepada Tuhan itu jangan tunggu sampai kita merasa haus secara spiritual, merasa kering. Karena walaupun tidak ada kata terlambat untuk datang kepada Tuhan, tentu juga akan lebih baik kalau dari semula kita menjaga relasi dengan Tuhan. Maka saudara-saudara, di sini pentingnya menjadi gereja yang esensial dimulai dari diri kita masing-masing untuk terus menyadari dan merawat relasi kita dengan Tuhan. Lalu Yesus katakan juga, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara-saudara, ketika kita dihadapi dengan berbagai masalah, kesulitan, atau bahkan mungkin sekedar kejenuhan ketika hidup menjadi monoton, rutin, terbatas, terisolasi. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa terus memaknai kehidupan adalah dengan percaya kepada Tuhan sehingga selalu mengalir aliran-aliran air hidup tersebut. Nah, bagaimana kita memahami aliran-aliran air hidup? Seperti apa sih mengalirkan aliran air hidup itu? Saudara-saudara, maka saya mau mengajak kita untuk belajar dari air. Katanya 70% dari komposisi bumi kita ini adalah air atau permukaan bumi diliputi oleh air. Tetapi dari sekian banyak air yang meliputi bumi, menurut para ilmuwan hanya 1% air yang layak dikonsumsi. Artinya saudara-saudara, air yang membawa kehidupan, bukan sekedar keseimbangan ekosistem, kehidupan bagi manusia itu sangat langka, bahkan terbatas. Oleh karena itu dia menjadi sangat berharga dan harusnya lebih berharga dari emas, permata, dan berlian. Namun saudara-saudara, air itu seringkali kita sia-siakan ya. Kalau minum air dalam kemasan tidak habis dibuang.
Kalau kita cuci tangan, apalagi sekarang dianjurkan untuk sering cuci tangan, airnya dibiarkan terus mengalir. Tapi kalau kita menyadari bahwa air itu sangat berharga, maka kita akan juga mempreserve-nya, merawatnya, menjaganya. Demikian juga saudara-saudara, kalau kita bicara tentang aliran air hidup dalam kehidupan orang percaya, orang beriman, apa sih itu? Sesuatu yang bukan kelihatan banyak, tetapi sesuatu yang mungkin hanya 1% dari komposisi hidup kita, tetapi itu yang menjadikan diri kita manusia. Saya pernah berpikir, saudara-saudara, kalau misalnya dari hidup saya segala sesuatunya hilang, teman, harta, apapun lah semuanya hilang, apa yang saya butuhkan untuk cukup menjalani kehidupan? Pertama tentu yang terpikir adalah selain iman gitu ya, ini kalau kita bicara sebagai manusia, pertama kesehatan. Karena oke lah, katakanlah misalnya saya tidak punya apapun, tapi selama saya sehat, tidak butuh minum obat, tidak perlu dirawat di rumah sakit, that's fine. Tetapi yang kedua juga saudara-saudara adalah sanity, kewarasan. Ketenangan batin, kewarasan pikiran, kejernihan pikiran. Dan ini menjadi penting juga bahkan ketika misalnya kesehatan itu juga diambil, seperti dalam kisah Ayub, anak-anaknya tewas, hartanya habis, tubuhnya sakit. Ketika dia masih punya pikiran yang jernih, maka itu menjadi cukup untuk menjalani kehidupan. Nah saudara, disinilah fungsi iman, fungsi percaya kepada Kristus, sehingga hidup kita selalu dialiri aliran air yang hidup itu adalah ketika kita menyadari apa yang esensial. Tidak bicara soal pekerjaan, jabatan, kepemilikan, harta, dan sebagainya. Tetapi ketika kita punya kejernihan pikiran yang terpelihara oleh iman dan relasi kita dengan Tuhan. Nah sama seperti tadi air itu yang 1% itu sangat berharga dan harus dijaga. Maka demikian juga kejernihan hati dan pikiran itu juga harus selalu dijaga. Saudara-saudara, lalu hal yang kedua dari air yang bisa kita belajar adalah air itu selalu mengisi ruang. Tidak seperti batu atau kayu yang harus dibentuk. Air itu ketika dituang dia bisa mengisi ruang dalam bentuk apa saja, wadah yang seperti apapun. Di sini kita belajar dari air adalah kelenturan, fleksibilitas, kemampuan untuk menyesuaikan diri. Ketika ada perubahan hidup yang baik, orang lebih mudah untuk menyesuaikan. Yang tadinya tidak punya, sekarang tiba-tiba menjadi punya banyak harta. Tentu ada perubahan tapi lebih mudah menyesuaikan diri. Jadi dari susah menjadi enak, menjadi senang. Tetapi ketika yang terjadi sebaliknya, banyak orang yang menjadi patah bahkan hancur karena tidak mampu untuk menerima dan menyesuaikan diri dengan realita. Oleh karena itu, hidup di dalam Tuhan, hidup yang dialiri aliran air yang hidup adalah juga ketika kita mampu untuk menyesuaikan diri, menerima realita dan beradaptasi dengan realita. Air yang sehat adalah air yang bergerak, air yang dinamis. Ketika air hanya menjadi tampungan air, itu biasanya malah jadi sumber penyakit. Ya, air kalau tidak bergerak, kita sebutnya kubangan atau air comberan. Tetapi air yang bergerak, maka air yang dinamis ini air yang membawa kebaikan. Oleh karena itu saudara-saudara, hidup di dalam Tuhan juga kita harus selalu mau bergerak. Bergerak bukan secara fisik, tetapi kita mau belajar. Kita mau berubah ke arah yang lebih baik, kita mau bertumbuh. Dan untuk ini juga kalau saudara-saudara ada di antara kita yang punya kesulitan dalam hal pekerjaan, bisnis dan sebagainya, jangan terpaku pada apa yang biasa dikerjakan. Belajar juga untuk menyesuaikan diri seperti air ya, menyesuaikan diri dengan realita dan juga untuk bergerak, berkreasi, memikirkan cara-cara baru untuk bisa terus survive dan hidup. Dan sifat air yang keempat saudara-saudara adalah air itu air yang sehat, air yang bergerak. Air yang bersih adalah air yang menyegarkan, air yang membersihkan, air yang menghidupkan. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika kita bicara tentang beriman kepada Tuhan dan menerima kuasa Roh Kudus dalam diri kita, sehingga hidup kita selalu
mendapat aliran air yang baru, yang hidup, di sini kita juga belajar untuk selalu menjadi orang yang membersihkan hati dari hal-hal yang tidak baik. Seringkali di masa-masa ketika kita terisolasi atau tidak harus berjarak dengan orang-orang yang biasanya kita bergaul bersama, di situ kadang-kadang ada yang jadi rindu ya, kangen pengen berkumpul. Tapi ada juga yang malah mungkin jadi teringat dan muncul hal-hal yang tidak baik. Saudara-saudara, ada yang mengatakan hal yang baik ketika kita tidak bisa kemana-mana, keluarga bisa kumpul. Yang biasanya cuma ketemu di malam hari dan pagi hari, sekarang sehari-harian bersama-sama terus. Tapi tidak sedikit juga yang malah ketika berkumpul terus-terusan malah jadi sering ribut. Malah jadi sering berbenturan dan muncul konflik dan luka-luka yang baru. Oleh karena itu saudara-saudara, hidup di dalam Tuhan, hidup sebagai orang beriman adalah juga bagaimana kita selalu membersihkan hati kita. Belajar untuk mengampuni, belajar untuk memahami dan menerima orang sesama kita, orang-orang di dalam keluarga kita, sebagaimana mereka ada. Dan juga belajar untuk memulihkan relasi-relasi yang mungkin selama ini tidak terpelihara atau muncul konflik-konflik baru itu. Saudara-saudara, sekali lagi di hari Pentakosta ini saya mengajak kita untuk merenungkan makna menjadi gereja, menjadi umat Tuhan yang esensial. Bukan hanya dalam ritual dan perayaan perkumpulan banyak orang, tetapi ketika iman kita di dalam Kristus, Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita memampukan kita untuk terus mengalami kehidupan yang diperbarui. Tuhan beserta kita. Amin. Bersama dengan umat Allah dari masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, dan dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita memanjatkan doa syafaat. Tuhan Allah kami, pada saat ini kami mau bersatu hati di dalam satu roh, di dalam satu iman, di dalam satu kasih dan pengharapan. Kami mau berdoa Tuhan bagi pemulihan bagi dunia. Biarlah kiranya boleh segera berlalu wabah yang membuat dunia terhenti dan harus terisolasi. Biarlah kiranya kami boleh menemukan vaksin yang dibutuhkan untuk memperkuat tubuh kami menghadapi virus COVID-19 ini. Tapi biarlah kami juga boleh belajar Tuhan dari segala hal baik yang telah terjadi selama masa isolasi ini, di mana kami melihat bumi yang bisa pulih ketika aktivitas manusia berkurang. Sehingga biarlah ketika semua boleh kembali, kami tidak hanya kembali seperti biasa, tapi kami menjadi lebih baik lagi. Kami mau berdoa Tuhan untuk pemerintah-pemerintah di dunia ini. Biarlah para pemerintah, para pemimpin bangsa-bangsa boleh punya kemampuan untuk menimbang dengan bijaksana. Mampukan mereka untuk mengesampingkan ego, apalagi permusuhan. Sehingga kami bisa berjalan bersama sebagai umat manusia untuk menemukan cara yang terbaik mengatasi wabah saat ini. Biarlah juga kami boleh bekerja sama untuk mengupayakan pangan yang cukup bagi semua orang.
Biarlah kami tidak hanya memikirkan kepentingan masing-masing, tapi mengupayakan perputaran ekonomi yang adil, yang merata, bukan untuk memperkaya diri, tetapi agar semua orang boleh tetap memiliki penghidupan. Kami mau berdoa Tuhan untuk para pekerja medis, orang-orang yang bekerja di rumah sakit, para dokter, perawat, petugas ambulans, dan semua orang yang terlibat di dalamnya. Tuhan berikan mereka perlindungan, berikan mereka semangat, kesehatan, kewarasan, sukacita, sehingga di tengah tugas yang begitu berat, mereka bisa tetap melakukan semuanya di dalam pimpinan Tuhan. Kami mau berdoa bagi orang-orang yang sakit, baik pasien COVID-19 maupun juga penyakit lainnya. Mereka yang dalam sakitnya tidak mendapat banyak kunjungan, bahkan tidak bisa dikunjungi sama sekali. Biar kiranya Tuhan tetap memberikan penghiburan dan juga mengaruniakan kesembuhan. Kami berdoa bagi mereka yang berduka, Tuhan kiranya juga boleh memberikan penghiburan. Tuhan boleh memulihkan duka cita yang mereka alami saat ini. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk orang-orang dalam keluarga yang tidak hidup dalam harmoni dan damai. Biarlah kiranya kasih dan damai dari Tuhan boleh memulihkan mereka. Mampukan untuk masing-masing berdamai, menerima satu sama lain, mengesampingkan ego, dan juga melakukan kebaikan-kebaikan. Sehingga pada masa ini pemulihan boleh terjadi. Kami mau serahkan Tuhan mereka yang bergumul dengan masalah ekonomi. Tuhan kiranya juga menolong, menyediakan dan mencukupkan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja sebagai tubuh Kristus. Ketika ibadah dan kegiatan persekutuan kami terhenti secara fisik, biarlah kiranya kesaksian dan pelayanan kami boleh terus berjalan. Biarlah kiranya kami boleh terus Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat-Mu di tengah dunia. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama mempersiapkan persembahan kita, masukkan ke dalam amplop, dan dapat dibawa pada saat kita bisa beribadah kembali di gedung gereja ini. Atau dapat ditransfer ke rekening gereja Surya Utama. Kasih Allah kepada dunia ini terwujud dalam pemberian diri melalui kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia. Yesus yang telah memberikan seluruh kehidupannya sehingga karya Allah menjadi nyata dalam kehidupan kita. Dengan mengingat hal ini, marilah kita bersama-sama memberikan hidup kita untuk terus melayaninya sehingga karya kasih-Nya nyata bagi dunia ini. Saat ini, kita akan memberikan simbol persembahan diri kita melalui materi yang kita miliki dengan berdasarkan apa yang Tuhan firmankan dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur kepada Dia, Allah Bapa kita. Bagai
Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang membawa syukur kami dalam bentuk materi-materi ini. Terimalah, kuduskanlah, dan berkati. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selamanya. Amin. Dalam hidup yang serba tak menentu ini, marilah kita semua yakin dan percaya bahwa Allah selalu beserta dengan kita. Dia berjalan bersama kita, Dia memegang tangan kita. Suryaku
ku